Oke, lanjut ya. Nomor 21. 21 ini soalnya adalah add up to 10. Berarti penjumlahan yang hasilnya 10. Nanti misalnya ada soal lagi penjumlahan yang hasilnya 20 dan seterusnya. Intinya mana dari 4 pilihan ini yang hasilnya 10. Nah, yang suka terkecoh adalah kayak kan Miss 10 itu kan 6 tambah 4. Jadi kayak 6 tambah 4 gitu. Nah, jadi jawabannya A. Nah, itu salah ya. Kenapa? Karena ini masih ada 0,6 sama 0,4. Jadi pasti ini jawabannya naik 1. Jadi 6 tambah 4 10 sama jadi 11. Jadi pilih yang satunya misalnya 6, satu sama satunya 3, kayak gitu. Jadi jawabannya ini. Sama nih, nah ini kayak 7 sama 3 Miss kan 10. Nah, tapi ingat ada 2 sama 8 yang membuat dia jadi hasilnya 11. Nah, ini berarti yang tepat adalah 7,2 sama 2,8 kayak gitu. Sama nanti kalau ada add up to 20, add up to 50. Nah, itu juga hati-hati, jangan terkecoh. Jadi kayak lebih amannya boleh dicoba satu-satu kayak gini. Ingat koma harus jajar, jangan komanya yang satu di mana, yang satu di mana. Misalnya 6 tambah 4 10. Nyimpan 1, 6 tambah 1 7 tambah 4 11 tuh, 11,0. Lalu misalnya ada soal nanti misalnya ya 45,2 ditambah 4,8. Pertama-tama nih harus tahu nih cara menulisnya, jangan sampai nulisnya 4,8. Nah, di sini. Nah, ini salah besar. Komanya harus jajar. Jadi 45,2 ditambah 4,8. Nah, ini kalau komanya sejajar baru tepat. Tinggal dijumlah deh. 2 tambah 8 10. Nyimpan 1. 5 tambah 1 6 tambah 4 10. Ini komanya turunin. Nyimpan 1. Nah, ini. Itu ya. Lanjut nomor 22. 22 itu juga nanti biasanya dari desimal diubah jadi persen. 0,650 kan kita mungkin teman-teman juga udah belajarnya berapa angka di belakang koma itu menunjukkan pecahan bawahnya. Misalnya itu kan 0,650 Miss, ada 3 angka di belakang koma, jadi 650 per 1000. Ini benar, tapi kalau dijadikan persen kan harusnya per 100. Ya udah, ini kan karena ada 01 yang sama-sama punya 0 di atas bawah, bisa dicoret. Karena di atas 1, di bawah juga cuma 1. Kalau di atasnya ada 2, boleh tuh coret 2. Nah, ini karena cuma 1, jadi coretnya 1 aja. Udah deh, jadi 65 per 100. Jadi ini 65%. Nah, ini. Lalu yang mana lagi? Kan 2 jawaban. Nah, itu kan 65,0. Sesuatu kalau koma 0 itu juga kayak nggak ngefek gitu loh. Jadi, nah ini 65,0. Pokoknya cari aja yang persennya, misalnya 65%, terus yang koma 0, angkanya sama 65,0 kayak gitu misalnya. Nanti bakalan keluar lagi. Lanjut nomor 23, dari persen ke desimal. Ini juga akan keluar. Kan 34% mah 34 per 100 ya. Berapa ini 0,34 karena 2 angka di belakang koma. 0,34. Nah, ini ada 0 lagi di sini, ini juga nggak ini 0,340. Gitu. Pokoknya 0 itu di belakang koma kecuali kayak gini misalnya 0,04. Nah, ini ngefek banget. Yang nggak ngefek itu kayak 0,40, 0,400. Ini sama nih. 0,4000 masih sama. Ini juga sama. Tapi kalau 0,400001, nah ini baru nih. Beda, kenapa ada 1 di belakangnya. Karena kalau belakangnya 00 itu masih sama. Selanjutnya nomor 24. 24 nih kaitannya dengan kuadran. Mengingatkan, misalnya kemarin sudah jelasin ya. Ini gampang banget. Pokoknya kuadran tuh dimulai dari sini nih, kuadran 1. Pokoknya berlawanan dengan jarum jam. 1, 2, 3, 4. Pertanyaannya di kuadran 4 ada titik apa aja? Di kuadran 4 berarti kuadran 4 mah yang ini. Ada titik C sama H. Udah. Miss, B kok enggak? Nah, B itu pertanyaan berarti di y axis.
Nih ada Y, ada sumbu Y, ada sumbu X. Jadi yang pas di garis itu nggak termasuk, itu nanti soalnya beda lagi. Kayak di nomor 25. Nah nomor 25 pertanyaannya X-axis. Miss apaan X-axis? Nggak usah bingung. Biasanya nih ada tulisan X. Y-axis. Pokoknya yang di garis X itu ada apa aja? Ada huruf G sama E. G sama E. Kalau pertanyaannya Y-axis berarti ya udah, berarti nanti ada A sama F. Gampang kan? Nah, selanjutnya nomor 26. Nanti ini juga keluar lagi. In numeral 970,511. 970,000 berarti nih thousandan apa thousand ribuan. 100 berarti ratus ribuan tuh berapa digit? 100 ribuan itu adalah 5 digit ya, kan 100.000 tuh 5 digit kan, nolnya yang 5 digit maksudnya. Nah berarti 970,000 berarti 900 ya kan, 70,000 70 511 berarti 511 511. Nah jawabannya adalah 970.511. Nanti juga akan keluar lagi. Pokoknya kalau thousandan berarti dia ratus ribuan. Berarti ada 6 digit ya. 6 digit. Gitu. Selanjutnya nomor 27. 27 ini kayak ada number sequence atau urutan angka dimana kita tuh perlu mencari polanya. Nah ini memang mungkin agak tricky sih ya. Udah pokoknya ini 7 ke 15. Ya ngadat lagi. Oke, wait. Nah ini 7 ke 15 itu kan kali 2 terus tambahin 1 ya nggak, 7 kali 2 14 tambah 1 15, kali 2 lagi dah, kali 2 30 tambah 1 31, kali 2 62 tambah 1 63. Berarti sebelum 7 siapa? Sebelum 7 adalah 3. Kenapa 3? Coba 3 kali 2 6 tambah 1 7. Nanti modelnya keluarnya kayak gini nih. Misalnya di mana ya? Misalnya di Alaska itu suhunya minus 34 derajat Celcius. Nah di Australia itu, atau jangan deh di mana, di Indonesia atau di mana ya, India itu 46 derajat Celcius misalnya, karena saking lagi panas-panasnya nih. Pertanyaannya adalah the difference in temperature is, nah perbedaan temperaturnya berarti gimana caranya? Ini kan minus 34 ke 0 itu berarti kan butuh 34 derajat. Nah atau pakai gak usah gitu deh, selisihnya difference-nya berarti 46 dikurangi min 34 berapa tuh? 46. Nah ini min ketemu min bisa jadi plus, jadi 46 tambah 34 berapa? 8 derajat Celcius tuh difference-nya, perbedaannya. Nanti keluarnya modelnya kayak gini ya. Selanjutnya nomor 28. 3 oranges are needed to make a glass of orange juice. Berarti 1 orange juice, 1 gelas itu butuh 3 jeruk. Dia mau bikin 27 gelas. Nah 1 gelas butuh 3 orange. Jadi kalau butuh 27 gelas berarti tinggal 27 kali 3 21. Nah ini jawabannya 81. Kalau ini nanti modelnya ada kayak number sequence gitu, tapi dikasih tahu dikasih tahu polanya. Misalnya double itu apa? Double itu berarti dikali 2. Terus kalau subtract itu dikurang. Berarti kalau misalnya nanti ada soal number sequence, ini buat nambahan kosakata ya. Double itu berarti nanti dikali 2. Kalau subtract itu dikurang. Ya, jadi misalnya kalau kayak gini nih, misalnya yang soal tadi
ini. Jadi kan polanya dikali 2 tambah 1 berarti double plus 1 gitu kan. Kalau nanti bisa ada soal double dan subtract 1 gitu kan, berarti double dikali 2 misalnya 7 kali 2 14, subtract 1 dikurang 1 berarti 14 dikurang 1 13, kayak gitu ya. Perhatikan soalnya baik-baik. Selanjutnya nomor 29, nanti juga akan soalnya modelnya sama. Ingat caranya, kan ini sum itu artinya jumlah. Sum itu artinya dijumlah, kayak add gitu, kayak. Nah ini Miss Fau kasih ini tipsnya 6,91 sama 519,67 kan gede 519,67. Jadi pakai angka 519,67 di atas dulu yang gede, ditambah 6,91. Ingat koma harus sama. Lalu tambahin 8, 15, 51, 10 tambah 6, 16, 2, 5. Jadi 526,58. Jawabannya 526,58. Gampang ya. Selanjutnya nomor 30. 30 juga akan keluar model soal seperti ini. Ini kuncinya adalah kita harus find out, kita harus cari tahu yang dia tuh nggak ada angkanya, kayak yang ini sama yang ini sama yang ini, ya kan? Karena ini perimeter. Kalau perimeter itu kuncinya adalah di jumlah semuanya gitu. Nah oke, kita start from this one. This one udah jelas ya, sama kayak sebelahnya, sama kayak gini. Berarti ini adalah 18. Selanjutnya kita start yang ini. Dia juga sama nih sama sebelahnya, ada yang samaan tuh sama ini kan 7. Paling yang pada bingung di sini biasanya nih di sebelah sini. Nah ini nih yang pada ini berapa ya, kadang ini kan 7 juga. Nah salah caranya. Ini kan kesini 15 ya kan, berarti dari sini ke sini juga 15 kan tuh. Nah ini udah ada di sini, ada angka 6, ada angka 6 tuh. Ini ada angka 6. Gede amat. Ada angka 6. Ada angka 3. 6 tambah 3 berapa? 9. 9 tambah berapa yang hasilnya 15? 9 tambah 6. Tuh, salah. Nih, ini adalah 6. Tuh. Tinggal sekarang jumlahin semua deh. Kita kasih warna apa ya? Kita kasih warna hitam ya. Mulai dari sini. 18 ditambah 15. Jangan sampai ada yang ke-skip ya. Makanya Miss mau tandain kayak gini. Ditambah 18 lagi. Ditambah 3. Ditambah 7. Ditambah 6. Ditambah 7. Ditambah 6. Tuh kan udah gak ada yang ke-skip ya. Jumlahin 18 tambah 15 33. 33 tambah 18 51. 54 61 67. 67 tambah 7 74 tambah 6 80. Ya jawabannya 80. Nah ini sekarang nomor 31. 31 juga kuncinya adalah nanti sama suruh jadiin sen. Intinya $1 itu $1 sama dengan 100 sen. Nah gitu. Jadi kalau misalnya ada kayak gini nih, misalnya di sini 10 note, berarti dia sama aja dengan 1000 sen gitu ya. Sebelum ke gitu kita lihat dia beli 10 note, $10 ya kan, $10 untuk 11 oranges, tapi dia dapat kembalian 2,3, berarti jadi harganya adalah 10 dikurangi 2,3. Nah ini kan satunya koma, satunya enggak, jadi biar enak, nah kita tambahin 10,0 kan. Ingat tadi koma 0 tuh nggak ngepek, cuma kayak buat samain aja gitu. 2,30 kan 2,3 ya, sama 0 dikurangi 3 7, minjem sini kan jadi 9 dikurangi 2 7. Ini juga minjem dari sini jadi 7,7. Jadi 11 oranges itu nilai harganya adalah $7,7, atau 11 oranges itu
sama dengan 7,7 dolar dijadikan sen. 1 dolar 100 sen. Berarti 7 dolar 700 sen. 7,7 770 sen. Itu untuk 11 oranges. Nah, ini pertanyaannya 1 orange, kan? 1 orange berarti 770 dibagi 11. Itu 770 dibagi 11. 77 bagi 11 7. Jadinya 70 cents. Ya, nanti juga akan keluar lagi model seperti ini. Jadi ingat aja pokoknya nanti kalau ada dolar dijadiin sen tinggal dikali 100. Itu ya. Bismillah. Lanjut nomor 32. Mrs. Shakira bought a steak that weighs 4.2 kilo. Harganya 1 kilonya 3,5 dolar. Berarti karena dia beli 4 kilo, cara tinggal dikali ya. 3,5 dikali 4,2. 5 kali 2 nggak cukup lagi. Sini deh. 3,5 dikali 4,2. 5 kali 2 10. 6 tambah 1 7. 5 kali 4 20. 3 kali 4 12 tambah 2 14. Nah, ini karena berapa angka belakang koma totalnya 3,5. Ini kan 1 2 angka di belakang koma, jadi ini juga 1 2 komanya di sini. Jadi jawabannya adalah dolar 14,7 dolar. Tambahin 0 juga boleh, terserah, kalau enggak juga nggak apa-apa. Oke, nanti juga soalnya akan keluar model seperti ini lagi. Nah, terus nomor 33 sama ini juga akan keluar model seperti ini. Nah, ini kan soalnya adalah 20%. Nah, itu adalah umurnya 10 tahun. Jika ada 40 murid di kelas, berapa students that more than 10 years old? Nah, ada dua cara. Saran Miss Pau, ini kan 20% ya. 20% itu kan dari 100% kan, kalau total semua kan 100%. 100% total semuanya. Nah, 20% itu 10 tahun. Berarti yang more than, pertanyaan bukan yang 10 tahun kan, tapi yang more than 10. Lebih dari 10 tahun. Yang lebih dari 10 tahun berarti kalau total 100%, kalau yang 10 tahun 20%, berarti sisanya berapa? Tinggal 100 dikurangin 20. Berarti sisanya 80% kan? 20. Berarti 80% itu yang lebih dari 10. Jadi jangan pakai yang 20% ya. Pakai aja yang sisa supaya jadi 100, yaitu 80%. Baru dikali 40 karena ada 40 murid. Jadi 80 per 100 kali 40. Nah, ini cara coret-coretnya ini aja nih. Ini kan di atas ada berapa 0? 1 2 ada 2 0 kan, di bawah ada berapa 0? 2 0 juga. Nah, ini fair kalau dicoret semua tuh. Jadi sisanya jadi 8 kali 4 bagi 1 ya enggak? 8 kali 4 32 bagi 1 ya 32. Jadi jawabannya 32 murid. Sama nanti ada soal misalnya ada 35% itu dewasa, sisanya anak-anak. Berarti kalau misalnya dewasa 35%, sisanya anak-anak tuh berapa persen? Tinggal 100 dikurangi 35. Berarti nanti pakainya yang 65%. Gitu. Ya. Nomor 34 ini tinggal ngitung ya. Nah, ini 34 itu tinggal ngitung jumlah titik-titiknya aja. Itu 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13. Salah, 14 15. Ya, 16. Aku mau ngambil 16. Jadi ada 16 square. Udah ini 16. Nanti soalnya juga ada ngitung area, tapi dia nggak pakai grid kayak gini. Dia nanti pakai misalnya ada soal kayak gini, composite figure gitu. Begini misalnya ada soal. Di sini misalnya ada 10 cm. Di sini ada 5 cm.
Sini juga misalnya 5 cm. Di sini totalnya misalnya 20 cm. Nah, di sini berarti 15 cm. Di sini berarti ada misalnya 10, 5, berarti 5 cm juga. Nah, berapakah area dari, pertanyaan misalnya area itu kan luas. Berarti kita kalau ada soal kayak gini, kita bagi 2 ya. Nah, ini misalnya. Nah, gitu. Berarti yang pertama yang ini adalah 5 dikali 10, 50. Yang ini berarti, ya kan ini kan soalnya 5 sama 10 kan, panjang kali lebar kan. Kalau yang ini berarti yang ini kan, satunya lagi. Nah, ini jangan pakai 20 karena 20 itu dari sini ke sini kan. Ini adalah 15. Jadi ini adalah 15 dikali 5 berapa? 75. Tambahin deh. Nah, jadi ya nanti soalnya nomor 34 itu kayak composite figure gitu. Terus kita ngitung areanya. Nah, nomor 35 ini insyaallah mudah sekali. Karena ini di area of blue figure, berarti karena ini ada yang white, nah ini ada yang white figure kan, nah ini yang harus dikurang. Jadi tinggal 11 kali 7 dikurangi 5 kali 2 dikurang 67. Selesai. Seperti itu. Nanti juga akan keluar soal kayak gitu. Pokoknya yang misalnya biru gitu dikurangi sama yang putih, atau misalnya nanti hijau dikurangi putih. Gitu deh, selesai. Ini kenapa 5 kali 2? Karena itu jajar G-nya rumusnya sama alas kali tinggi atau panjang kali lebar kayak gitu. Oke. Good luck semua. Kalau nggak ngerti tanya Miss Fa WA aja ya. Terima kasih semua.